Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kenalin, aku Kansa Salwa dari kelas 11 Bahasa. Pada kesempatan kali ini, dalam program terbaru kita yaitu Sapa Mantaba, aku di sini bakal ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dan tentunya aku di sini ngobrol di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama salah satu purnasiswa Mantiga Bantul yang sangat berprestasi. Mungkin kalian udah bisa lihat sendiri, orangnya udah ada di samping aku nih. Oke, langsung aja ya kita sapa dulu nih. Halo Mas. Halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat temen-temen ada yang masih belum kenal nih sama Mas Arya ini siapa sih sebenarnya? Mungkin Mas Arya bisa kenalin dulu, kemudian sapa juga teman-teman yang lagi nonton. Oke, baik. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ambar Aryo Bisana, alumni Mantiga Bantul tahun ini. Dulu saya di kelas 12 MIPA 2. Oh, berarti kemarin baru aja lulus ya Mas? Iya, baru tahun ini. Oke, nah gimana nih Mas, perasaannya setelah kemarin lulus itu gimana? Perasaannya yang pasti seneng banget bisa lulus, udah tuntas kewajiban sekolah 12 tahun. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dan bakal lebih semangat lagi karena bakal melanjutin studi yang lebih tinggi lagi tentunya. Oke, mungkin ada perasaan sedih gak sih karena meninggalkan sekolah tercinta kita ini Mantiga Bantul? Kalau sedih ya pasti, apalagi saya dan teman-teman kan merupakan bisa dibilang angkatan corona jilid ketiga ya. Iya. Ya, jadi pasti kehilangan momen-momen masa-masa SMA harus daring di rumah, kurang lebih 10 bulan hanya sekolah secara offline, yang lain daring. Jadi kurang deket sama teman-teman juga karena keterbatasan itu keadaan. ya, tiba-tiba langsung Iya, ada tiba-tiba pandemi di pandemi, sini. terus tiba-tiba udah lulus. Iya, nggak kerasa ya Nggak semuanya. kerasa aja gitu. Oke, mungkin Mas Arya bisa ceritain sedikit nih ke kita, gimana sih kok bisa setelah lulus dari SMP atau MTS langsung memutuskan untuk udah aku sekolah di Mantiga Bantul ini. Oh, jadi singkat ceritanya dulu kan ada ujian nasional, masih ada UN gitu ya dulu. Iya, sekarang udah dihapus ya. Iya, dulu udah nggak ada, sekarang udah nggak ada UN. Iya. Nah, dulu masih ada UN. Nah, sebelum UN SMP itu sempat daftar dulu ke madrasah ini, ke Mantiga Bantul gitu. Karena emang orang tua pure-nya cari yang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi milihlah madrasah. Kenapa kok milih madrasahnya Mantiga Bantul? Iya. Karena dulu kakak juga alumni di sini. Oh, jadi ngikutin jejak kakak. Iya, jadi kayak udah turun-temurun gitu. Udah kayak brand ambassador Mantiga. Brand ambassador. Maksudnya dari apa orang tua juga di sini atau cuma kakak Oh, dulu? mulai dari kakak. Oh, Orang tua oke. nggak di sini. Nah, kan tadi Mas Arya bilang kalau Mas Arya itu dulu kelas 12 MIPA ya Iya, berarti? 12 MIPA. Dari kelas 10 dan ambil jurusan IPA nih. Iya, Nah, IPA. dari Mas Arya sendiri jurusan IPA itu apa sih menurut Mas Arya? Kalau dari aku sendiri ya, selama aku belajar IPA, IPA itu merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari alam semesta sama peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Jadi Iya, seru iya. deh kalau belajar IPA. Mungkin buat adik-adik besok ya yang mau daftar di MAN, mungkin mau nentuin jurusan. Ya, karena di mana kan juga ada 4 jurusan ya. Iya ada MIPA, MIPA, IPS, kemudian bahasa dan agama. IPA itu juga bagus. Iya dong. Caca apa? Aku bahasa. Nah, bahasa. Ya sama aja, semua juga bagus. Iya, tergantung minat kalian lah. Kalian lebih seneng di mana? Mungkin ada beberapa juga yang lebih, wah aku lebih tertarik sama IPS nih, aku lebih Ya, tertarik sama ikuti itu. passion masing-masing lah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah dijelasin nih, menurut Mas Arya tuh jurusan IPA itu apa? Terus kenapa Mas Arya tertarik untuk masuk ke jurusan IPA ini? Awalnya dulu dari SMP kan emang aku orangnya lebih suka ngitung daripada menghafal. Oke. Karena kalau aku ngehafal tuh kayak kurang aja gitu, gampang. Iya, gampang ingetnya, gampang lupanya juga. Jadi kurang kalau menghafal. Iya. Lebih baik aku kayak paham konsep aja yang lebih sistematis. Nah, jadilah lebih pure ke IPA gitu. Karena kan dengan IPA main logika aja gitu. Oke, kamu kayak kebanyakan laki-laki gitu ya?
lebih suka yang pasti-pasti. Yang paling pasti aja, kalau kan IPA tuh udah ilmu pasti. Iya. Dimanapun kapanpun ya bakal gitu. Iya benar-benar. Nggak bakal berubah. Jadinya Mas Arya lebih suka yang kayak hitung-hitungan gitu. Padahal Yang aku pasti. sendiri tuh kayak aduh matematika udah nggak dulu deh, makanya aku ikut bahasa, aku ambil Ya, jurusan karena minat orang kan bahasa. beda-beda. Ya benar. Caca juga kan minatnya di seni. Iya sih. Aku nggak bisa nyanyi. Iya bener kan, berarti semua orang itu punya passionnya sendiri masing-masing, punya Iya, bakatnya punya sendiri. kelebihan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Ya, Tergantung kita ngolahnya. Iya benar, jadi jangan terlalu kayak berkecil hati tuh kalau ih dia bisa ini, aku bisa apa. Sebenarnya bisa, kalian bisa. Biasanya gitu apa kan. sekarang insecure ya? Iya insecure, Gak usah bener-bener. insecure, setiap orang punya kelebihan. Bener, iya. Nah, dengar-dengar juga nih, karena Mas Arya ini kan di sini tuh aktif gitu, nggak cuma di akademik, kemudian ikut lomba-lomba gitu juga karena siswa berprestasi gitu. Mas Arya kan di sini dari awal juga ikut organisasi juga gitu ya, Mas? Iya, di OSIS dulu. Cuma OSIS atau ada? Kalau organisasi emang cuman ke OSIS, karena pure ke Oke. OSIS aja sih. Itu gimana? Boleh diceritain gimana masuk OSIS gitu? Masuk itu Dulu gimana? kan ada masa orientasi siswa. Iya, Sama kalau di madrasah. Iya, benar-benar. Ya waktu lihat OSIS tuh kayak keren gitu aja sih. Kayak oh bisa, kalau jadi OSIS tuh bisa tanggung jawab, bisa jadi panitia, kayak pengen nambah pengalaman gitu. Iya, benar. Terus akhirnya pas ada pendaftaran OSIS itu ikut. Sampai Oke. akhirnya diterima. Terima dan langsung ini loh, di kelas 11 ya, Mas? Iya, Itu di kelas 11. jadi ketua OSIM Bima Sakti. Keren banget kan nih Mas Arya, udah berprestasi, ikut lomba juga, terus kemudian daftar organisasi OSIS juga gitu ya. Alhamdulillah sih. Ya, nah mungkin Mas Arya bisa sharing-sharing nih pengalaman buat sekolah di Mantiga Bantul ini, mungkin mulai dari lingkungannya, kemudian gurunya itu gimana sih? Boleh diceritain? Oke, pertama dari lingkungan ya. Iya. Kita bahas lingkungan dulu. Karena Mantiga Bantul tuh lingkungan dikitari oleh pondok-pondok pesantren. Iya. Lalu tuh teman-temannya juga lebih, katakan lebih positif, memberikan dampak yang positif juga. Iya, Karena dengan tinggal di lingkup pesantren tuh pasti kan anak-anaknya jadi baik-baik. Jadi terpengaruh Iya, gitu ya. pergaulannya juga nggak Iya, bebas. iya, Jadi benar-benar. anak-anaknya terkontrol lah, Iya. baik di pondok pesantren ataupun di sekolah. Terus buat guru-gurunya juga, madrasah ini banyak guru-guru hebat juga kan. Iya pasti dong. Sangat-sangat memotivasi siswanya Ya, jadinya. ngedukung lah pokoknya sama prestasi dari siswa. Iya, betul. Dan buat pelajarannya gimana nih Mas? Kalau Mungkin ada- pelajarannya kan variasi sih. Ada agama, ada IPA. Kalau aku di jurusan IPA kan tetap harus belajar agama. Iya. Ya, biasa aja sih. Keren. Bisa. Bisa nyimbangin ilmu agama, ilmu dunia, bisa seimbang balance. Keren. Iya, karena jujur buat anak-anak man itu tuh, anak-anak madrasah itu tuh keren-keren Mas. Iya. Soalnya karena kita udah belajar dari Yang kayak umum, terus kita masih juga ditambah agamanya juga dipisah-pisah Dipisah, lagi ada. agamanya juga jadi Ada banyak banget fikih, Pak fikih, SKI, akidah akhlak. Quran hadis, Iya, bahasa Arab. bahasa Arab. Jadi nggak kayak anak SMA. Iya. Kita belajar umum juga belajar agama juga. Jadi ya itu keistimewaannya kalau sekolah di madrasah. Iya, keren banget lah pokoknya kalau masuk di Mantiga Bantul lah terutama ya. Iya. Nah tadi kan sempat disinggung nih masalah Mas Arya ikut organisasi, aktif di organisasi, jadi ketua OSIS. Nah itu cara membagi waktunya tuh gimana sih Mas di madrasah ini tuh gimana? Kalau untuk bagi waktu sendiri, kalau dari aku sering-sering buat skala prioritas. Oke. Baik, gimana sih deadline yang paling mendekati? Aku pentingnya di mana dulu gitu. Kayak misal ada beberapa kepentingan yang bareng gitu. Aku lebih penting di posisi mana dulu. Kalau semuanya penting, ya kita harus bagi-bagi juga. Ada porsinya sendiri-sendiri. Nggak semua ngerjain ini, ngerjain misal di organisasi doang, sekolahnya dilantarkan. Kan banyak kan yang kayak gitu. Seimbang gitu Iya, ya, harus seimbang. Mas. Jadi jangan fokus pada satu. Kalau emang tanggungan kita ada dua, ya fokus sama tanggungannya masing-masing. Yang penting sesuai dengan porsinya. Ya boleh lah aktif gitu, kalian boleh aktif milih organisasi ekstrakurikuler itu silakan, tapi kalian bisa pinter-pinter membagi waktu Iya. antara. Buat skala prioritas. Iya benar, Itu tadi ngaruh yang dibilang. Mungkin bisa di plan apa yang seharusnya aku pertama
lakuin kayak gitu ya. Oh, kalau boleh tahu nih, kemarin waktu semasa kelas 10 11 itu Mas Arya pernah ikut ekstrakurikuler apa sih? Kalau Di dulu mana? ekstrakurikuler aku waktu kelas 10 11 ikut itu karya ilmiah remaja, KIR. Oke, berarti ke Penulisan, ya ke Oh, penulisan. gimana itu pengalamannya, Mas? Ya alhamdulillah dapat pengalaman yang banyak, seru, Seru. teman-temannya juga kita bisa belajar tentang kerjurnalistikan, Iya. tentang menulis. Jadi lebih asik deh pokoknya. Dan biasanya di itu guru pengampunya siapa, Mas Kobo? Guru pengampunya Bu Sumiati. Oh, seru ya, Mas? Ya seru. Diajarin buat nulis. Diajarin nulis ya tentang pokoknya tentang kerjurnalistikan, bagaimana cara menulis yang benar dan baik. Dan itu juga akhirnya bermanfaat waktu lomba, misal ada lomba tentang esai atau tentang KTI, karya tulis ilmiah, itu bakal bermanfaat banget. Iya, kayak nggak mesti gitu loh. Walaupun Mas Arya ini ambil jurusannya IPA, tapi juga buktinya ekstrakurikulernya Mas Arya lebih minat ke Bahasa? ambil ke Kelasnya KIR. Caca. Iya. Padahal aku nggak ikut KIR malahan ya. Caca ngambil apa? Aku di sini ambil Tonti juga. Aku tuh nanti. Iya. Aku nggak bisa di lapangan. Ya, Capek. balik lagi kan, Mas, semua orang tuh punya minatnya sendiri-sendiri Iya, kayak gitu. betul banget. Ya selagi kita enjoy sama minat kita, kita fokus ke kelebihan kita aja, nggak usah ngehirauin kekurangan kita. Benar-benar. Misal kita buat ngupgrade diri sendiri. Iya, benar. Nah, seru banget kan nih ngobrol-ngobrol sama Mas Arya. Oke, mungkin cukup sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol sama Mas Arya. Mungkin di kesempatan lagi lain kali kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Arya tentunya. Pokoknya kalian yang mungkin penasaran sama Mas Arya lebih dalam lagi bisa kita ngobrol lagi ke depannya buat besok-besok juga ya. Oke, siap. Gitu. Oke, makasih Ya, Mas sama-sama Mas juga. Arya buat Makasih juga udah diundang. iya, menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya Ya, sama-sama. buat ngobrol-ngobrol santai sama aku di sini. Buat teman-teman juga yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir, terima kasih banyak udah dengerin kita. Terus juga semoga kalian bisa termotivasi dengan apa Amin. yang kita obrolin di sini. Pokoknya terima kasih. Saya Kansa Salwa pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.